Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat wal mustamina wal mustamiat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berdoa dan berharap kepada Allah mudah-mudahan kita orang yang setia mengikuti agamanya, dan mudah-mudahan dengan selawat dan salam kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, sama-sama disebutkan oleh Syekh di Muqaddimah Al-Qawaidul Arba' ini bahwa ibadah adalah misi utama. Ibadah tidak mungkin kecuali dengan tauhid, sebagaimana salat tak mungkin kecuali dengan taharah, dengan bersuci. Bila ibadah tidak didasari dengan tauhid, sama dengan salat tanpa bersuci. Salat tak bersuci maka batal, sebagaimana tauhid ibadah tanpa tauhid juga batal. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau, hai Muhammad, Nabi saja diperingatkan, jangan marah pula kita diperingatkan. Ini orang kalau ngaji tauhid ini banyak marah begitu kan, mengapirkan orang aja kerjanya katanya. Ya Pak ya. Ya, kalau Nabi memasukkan orang kafir ke dalam Islam katanya. Nah, ini orang ini mengapirkan orang Islam, bukan. Kita sebagaimana dulu Nabi tertuduh begitu juga. Nabi dulu oleh orang-orang Quraisy tertuduh juga seperti itu. Jadi bahasa-bahasa sumbang seperti ini, bahasa-bahasa Abu Jahal dan kawan-kawan juga, Nabi itu kerjanya nyesat-nyesatkan orang. Masih ingat tuan-tuan ketika Nabi melamar Aisyah? Tentunya Aisyah, lalu bang Ummul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sebelum Aisyah dilamar oleh Nabi, sebenarnya dia sudah dijodohkan dengan Jubair ibn Mut'im ibn Adi ibn, ada lupa bang, Jubair ibn Mut'im ibn Adi ibn Naufal ibn Abdi Manaf. Jadi masih juga bertemu garis keturunan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Abu Bakar kalau sudah berjanji tak mau memungkiri. Ketika datang pinangan Nabi melalui Khawla binti Hakim al-Sulamiyah, dan ketika datang pinangan itu, Abu Bakar tunggu dulu, saya datangi dulu orang tua Jubair, yaitu Mut'im ibn Adi. Waktu itu masih musyrik. Apa jawabannya? Bukan dia menjawab, istrinya, ibundanya Jubair tadi, Jubair, besok Abu Bakar kalau sempat nikah pula Jubair sama Aisyah, nanti
jadi orang kafir dia. Takut Aisyah mempengaruhi Jubair sehingga keluar dari agama yang benar. Ansabba'athu, nanti dia buat dia murtad dari agama kita. Jadi takut mereka ya, takut dia Aisyah akan menyebabkan anaknya keluar dari agama yang benar. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah mendapat jawaban itu. Abu Bakar pun senang, bisa lepas daripada janjinya tadi. Akhirnya diterimalah pinangan Nabi alaihissalam. Intinya orang musyrikin khawatir Nabi menyesatkan mereka. Jadi Nabi dianggap sebagai aliran yang menyesatkan. Padahal Nabi bukan. Nabi karena sayang pada mereka lalu diingatkan. Kita juga karena sayang pada kaum muslimin lalu kita ingatkan. Mereka kebanyakan tidak tahu. Seperti akan disampaikan dalam syarah kaidah yang pertama nanti. Qala rahimahullah, di antara kaidah yang wajib, 4 kaidah yang wajib diketahui oleh orang Islam supaya dia selamat dalam beragama, yaitu an ta'lam, al-qaidatul ula, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Orang-orang kafir yang dulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirruna bi anna Allah ta'ala, mengikrarkan. Apa makna mengikrarkan? Mengakui berarti mengimani bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang mencipta, al-khaliq, al-mudabbir, dan yang mengatur. Dia mencipta, dia yang mengatur. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fi dinil Islam atau lam yudkhilhum fil Islam. Keyakinan hanya sebatas itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Belum masuk ke dalam Islam berarti belum mengharamkan darah mereka. Belum mengharamkan darah mereka dan tidak pula harta benda mereka. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, fa idza qalu dzalik laqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi syahadatain, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, dan bahwasanya saya adalah Rasulullah. Kalau mereka terima itu, berarti mereka telah menjaga harta, darah, dan jiwa mereka, kecuali dengan hak Islam, kecuali dengan aturan Islam. Misalnya menumpahkan darah, membunuh, diqisas, atau mencelakai sebagian anggota tubuh juga diqisas, atau mencuri dipotong tangan dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati, itu adalah hak Islam. Jadi ma'asyarul kiram, kenapa orang Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Padahal mereka mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Tidak tahu maknanya? Karena tahu maknanya. Kalau tahu maknanya berarti tahu konsekuensinya. Bahwasanya kalau mereka
menerima la ilaha illallah berarti mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya. Mereka tidak mau, mereka hanya mentauhidkan Allah pada rububiyahnya. Mereka tidak menganggap mensyirikkan Allah pada uluhiyah sebagai syirik yang mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana juga sebagian kaum musyrikin hari ini juga tidak menganggap beribadah kepada selain Allah atau menjadikan perantara antara Allah dengannya sebagai suatu kesyirikan yang mengeluarkan dari Islam. Sama. Makanya mereka memerangi Nabi. Kalau sekarang mereka memerangi Wahabi. Kan begitu juga. Sebab yang mendakwahkan seperti yang didakwahkan Nabi itu hari ini pada umumnya adalah yang mereka sebut Wahabi. Asli. Pokoknya asal ada mendakwakan tauhid pasti dicap Wahabi. Makanya sebagian saudara-saudara kita yang dulu pernah dapat julukan Wahabi agak mundur juga sekarang. Karena dianggap julukan Wahabi itu memberatkan hari ini. Sah? Betul kan? Ya, sebagian saudara-saudara kita baik yang di ormas maupun yang bukan, dulu di awal-awal atau masa-masa sebelum kemerdekaan atau di awal-awal kemerdekaan sampai Orde Baru masih disebut Wahabi sebagai lawan daripada apa? Aswaja. Nah, lalu akhirnya sebagian pada takut dengan gelar itu sehingga ambil ancang-ancang juga memusuhi apa yang disebut dengan Wahabi tadi. Padahal ini yang didakwakan oleh Nabi SAW, bukan hanya mengakui Allah sebagai pencipta, bukan hanya mengakui Allah sebagai pengatur, tetapi juga tidak beribadah atau tidak menjadikan perantara-perantara antara makhluk dengan Allah yang kepadanya berdoa, yang kepadanya meminta, yang kepadanya beristighasah dan sebagainya. Ada yang membela itu, banyak. Sebagaimana dulu di masa Nabi berdakwah banyak pula tokoh-tokoh agama yang membelanya. Mereka punya alasan, iya, tapi punya ilmu, dalil, tidak. Kalau mereka mau dan mereka malu, mereka tidak akan menentang. Karena memang seluruh ayat, seluruh hadis melarang kita untuk berdoa kecuali langsung kepada Allah. Melarang kita untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Naam. Oleh itu ikhwani billah, Syekh menyebutkan wad dalilu qauluhu ta'ala. Ini kan selalu kita dengar syubhat bahwa Syekh membawa agama baru. Sah? Membawa ajaran baru. Kalau sebut bawa agama baru berarti tidak di Islam dia. Kalau sahabat dia tidak, berarti tidak sama dengan agama Islam, berarti tidak itu Islam kan? Berarti takfiri dia. Mudah mengapir ke orang namanya. Iya kan? Berarti takfiri mereka. Tapi kalau dia buat pemahaman yang berbeda, tapi kan beda pemahaman kan saling menghormati dan memahami. Sah? Ternyata tidak juga rupanya. Berarti kayaknya pemahaman yang benar pasti akan memperjelas yang batil. Tapi kalau pemahaman sesama batil tidak memperjelas mana yang batil, akhirnya lahir kaidah tidak boleh menyalahkan. Tidak boleh menyalahkan karena tidak tahu mana yang benar. Tapi kalau orang yang tahu yang benar pasti bisa menyalahkan. Tapi ada yang tidak menyalahkan, rupanya tidak juga, semuanya juga menyalahkan. Ketika tidak tahu yang benar, akhirnya yang benar yang disalahkan dengan alasan karena kebanyakan
menolak yang benar tadi, sehingga dalilnya dalil kebanyakan. Sama lagi, dalil seluruh yang penolak dan penentang dakwah para nabi, alasan penolakannya selalu kami lebih banyak, kami mayoritas, kami lebih kuat. Semua penentang dakwah nabi alasannya kami lebih kuat, lebih hebat, lebih cerdas dan sebagainya. Dan sekarang juga penentang kebenaran juga memakai dalih yang sama, bahwa kami mayoritas 95%, yaitu markas Jahm bin Safwan lil Ihsa, itu pusat statistik Jahm bin Safwan. Orang yang tidak paham ya. Nah, atau Jahmiyah Center. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya ada, dalil pertama apa? Bahwa orang-orang Quraisy mengakui bahwa pencipta dan pengatur hanya Allah. Apa dalilnya? Berarti agama baru, Bang. Kalau ada Al-Quran dalil agama baru? Enggak, pemahaman baru? Coba kita cek. Kita terjemahkan, kalau salah terjemah sampai bawah ya. Nah, firman Allah tabaraka wa ta'ala, qul, katakan, buat terjemahkan perkata, man, siapakah, yarzuqukum, yang memberi rezeki kepadamu. Ada salah terjemah enggak? Enggak ada ya? Ya enggak tahu paham dah dengan bahasa Arab dia kan. Ini kadang mah ngerti lah mau jaleu bahasa Arab bodoh dan nah, minas sama, dari langit, berarti ada rezeki yang turun dari atas. Wal ardi, dan dari bumi. Amman yamlik, amman atau siapakah, amman atau siapakah, yamliku yang memiliki atau menguasai, as-sam'a pendengaran, wal absar dan penglihatan. Waman yukhrijul hayya min, waman dan siapakah, yukhrij mengeluarkan, al hayya yang hidup, min dari, al mayyit dari yang mati, artinya menghidupkan yang sudah mati. Wa yukhrijul mayyita, dan mengeluarkan yang mati, minal hayyi dari yang hidup. Waman dan siapakah, yudabbiru mengatur, al-amra segala urusan. Ini jawabannya. Kan banyak pertanyaan tuh, siapa yang memberi rezeki kalian, dari langit atau dari bumi? Pertanyaan kedua, siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Sah? Siapakah yang menghidupkan yang mati atau mematikan yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Dengarkan jawaban mereka. Fasayaquluna Allah. Fasayaqulun, mereka pasti akan menjawab, Allah adalah Allah. Faqul, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala, apakah kamu tidak tattaqun, bertakwa. Apa makna bertakwa di sini? Menerima perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa kalian tidak menerima perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya? Apa perintahnya? Mengucapkan la ilaha illallah, artinya mentauhidkannya dalam ibadah, sah, dan mengikuti Muhammadur Rasulullah, artinya mengikut Muhammad sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram, jadi mereka menjawab Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Nah di sini bahwa mengikrarkan bahwa tauhid yang diminta dari kita, ya kalau seandainya tauhidnya orang Quraisy waktu itu
yaitu tauhid mengatakan Allah hanya pencipta, sudah cukup, maka mereka tak dihukum musyrik. Sebab orang-orang Quraisy mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Terus yang lain-lain itu nanti akan disebutkan. Mereka bukan sebagai pencipta, bukan sebagai pengatur, tapi mereka adalah sebagai syufa'a, para pemberi syafaat. Apa maksud para pemberi syafaat? Apa makna syafaat? Penghubung, penolong, koneksi, ordal, orang dalam, orang-orang dekat kepada Allah SWT. Maka ini membuktikan bahwa tauhid bukan hanya mengikrarkan rububiyah saja, bukan hanya mengakui rububiyah. Apa rububiyah? Mengakui Allah pencipta, mengakui Allah sebagai pengatur. Itu baru rububiyah. Wa anna syirka laisa huwa syirk birrububiyyati faqat, dan bahwa syirik bukan hanya menduakan Allah dalam penciptaan. Bahwa syirik itu bukan hanya mengakui ada pencipta selain Allah, bukan hanya mengakui ada pengatur selain Allah. Ada syirik. Bal laisa hunaka ahadun asyraka birrububiyyah illa syawaz minal halq. Bahkan tidak ada orang yang melakukan syirik pada rububiyah, maksudnya adalah orang-orang yang mengikut agama samawi. Yang mengikut agama samawi, konteksnya orang-orang yang pernah diutus kepadanya para rasul, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Tidak ada mereka yang menyekutukan Allah pada rububiyah. Tidak ada mereka yang mengakui ada pencipta selain Allah, illa syawaz, kecuali sangat sedikit. Syaz artinya pendapat yang ganjil saja. Ada sebagian iya, tapi hanya ganjil. Naam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Wa illa fa kullul umami tuqirru bi tauhidir rububiyyah. Akan tetapi semua umat, yakni umat yang beragama samawi, mengikrarkan tauhid rububiyah. Tuan-tuan tanya sendiri misalnya di antara orang-orang Yahudi misalnya atau Nasrani, pada umumnya mereka mengakui pencipta hanya Allah. Hanya Allah. Misalnya Maryam hanya sebagai istrinya, Isa hanya sebagai anak, tapi penguasa utama adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Wa tauhidur rububiyyah, dan tauhid rububiyah yang dimaksud adalah mengakui al-iqrar bi anna Allah huwal khaliqu ar-raziq. Seperti yang disebutkan oleh penulis, dia adalah pencipta, yang pemberi rezeki, al-muhyi, al-mumit, yang menghidupkan, yang mematikan, al-mudabbir, dan yang mengatur. Atau bi ibaratin ukhra, atau dengan bahasa lain atau lebih singkat, tauhid rububiyah wa ifradullah ta'ala bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah pada perbuatannya. Mengesahkan Allah pada perbuatannya dalam mencipta, perbuatannya dalam menghidupkan, perbuatan dalam mematikan, perbuatan dalam beri rezeki, perbuatannya dalam mengatur. Naam. Oleh sebab itu, fala ahada minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allahi ta'ala. Maka tidak didapatkan orang-orang yang beragama samawi bahwasanya ada yang mengatakan ada seseorang yang mencipta bersama Allah. Asisten pun ada. Tidak ada pembantu Allah dalam mencipta, atau tidak ada pencipta lain selainnya. Tidak ada.
Itulah barangkali yang membuat sebagian orang-orang liberal mengatakan semua agama itu sama. Ya, karena pencipta hanya satu. Namanya saja yang berbeda. Itu bang. Konghucu tohpe. Kong, gitu kan, yang menciptanya. Kalau orang Hindu apa? Hyang Widi. Nah, kemudian kalau dalam agama apa? Ini dan seterusnya, mereka sama-sama mengakui pencipta itu hanya satu, cuman namanya berbeda, hakikatnya sama, kata orang yang tidak beragama. Sama orang yang tidak beragama, itu orang-orang liberal yang tidak beragama. Sebab apa? Dia orang ragu. Kalau dia yakin, tidak akan mengakui semua agama sama. Paham sih? Mengatakan yang berbeda sama, orang hebat atau orang tidak hebat? Bang, woi, coba tengok umat Islam dibantainya di negeri mereka gara-gara beda keyakinan. Tuh antum datang dan mengatakan sama. Untung mereka tinggal di negeri Islam, karena umat Islam melarang kita untuk melakukan pembantaian. Tidak ada dalam Islam. Tapi umat Islam di negeri lain, tuh di Bosnia dihabisi, di Uni Soviet, auzubillah, di Burma, dulu di Andalus, habis kita. Tapi kalau Islam, mereka tinggal di negeri Islam, alhamdulillah aman. Mereka aman di Baitul Maqdis dulu, mereka aman di Baghdad dulu, mereka aman di Syam dulu, mereka aman di NKRI. Bahkan di NKRI sendiri, di sebagian NKRI yang mereka mayoritas, azab juga itu dibuatnya. Tapi Islam dah rahmatan lil alamin. Jadi kaum muslimin, itu tidak disatukan. Itu yang tidak dikatakan sama, tidak mungkin. Maka tidak menyatakan ini sama kecuali orang-orang yang tidak beragama, orang yang tidak beragama. Ya, yang kita harus dibedakan, tidak mungkin disatukan. Hak dengan batil harus dipisah, tidak mungkin disatukan. Tetapi kita tidak boleh menzalimi, tidak boleh menzalimi. Perang, ya perang. Damai, ya damai. Nah, kita dalam keadaan perang atau keadaan damai sekarang? Damai, ya kita damai. Dan itu lebih dianjurkan daripada perang. Kita tidak disuruh perang terus. La tatamannu liqa'al adu. Jangan kalian bercita-cita bertemu musuh. Tapi kalau ketemu, lari saja. Tidak boleh, dosa besar lari. Dosa besar lari harus dihadapi. Terus kita hadapi dengan apa? Senyum saja. Mereka bawa pedang, mereka bawa tentara, ya kita jawab dengan Islam itu rahmatan lil alamin. Akhirnya senyum aja. Tidak mungkin. Senyum aja kita habis kita. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat beragama pada umumnya mengakui ada, maksudnya agama samawi. Tidak ada yang mengatakan ada pencipta selain Allah kecuali nadir, jarang sekali. Dan Allah ceritakan ini tentang orang Makkah karena di situ Nabi diutus. Lalu Allah, wala in sa'altahum, dalam surat Al-Luqman ayat 25, Allah mengatakan lagi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau ditanyakan, engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit yang 7 lapis itu, wal arda, dan bumi, pasti jawaban mereka Allah. Tidak ada mereka bilang Lata pencipta, tidak ada mereka bilang Manat pencipta, tidak ada mereka bilang Uzza pencipta, tidak ada mereka bilang Hubal sebagai pencipta. Mereka mengatakan itu orang-orang wali-wali. Kan itu orang-orang saleh. Tujuannya apa? Syufa'auna indallah, yang akan menjadi pemberi syafaat. Kira-kira itu juga tidak yang diyakini sekarang oleh sebagian kaum muslimin yang melakukan itu? Sama kan? Sama kan? Tuan-tuan mengatakan orang muslim syirik ya. Nah, gimana bang? Balik ke tadi dia.
Nabi kan gitu juga yang dialami dulu. Jangan lakukan itu, karena itu syirik. Kita juga katakan jangan lakukan itu karena itu syirik. Bukankah nabimu yang bilang jangan pergi, jangan temukan kuburan yang dibangun kecuali kau runtuhkan. Sah? Ini tentu buat kuburan dalam masjid. Nabi bilang jangan salat menghadap kuburan. Sudah itu dibuat kuburan dalam masjid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Sebab apa? Menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Kita buat kuburan di mana? Dalam masjid. Dikasih selimut pula. Memang kedinginan. Dikasih kelambu, takut sama nyamuk. Dikasih lampu, Umar di rumah lampu mati terus. Habis, mungkin itu sebabnya PLN merugi terus barangkali di Indonesia nih. Karena banyak wattnya yang dihabiskan oleh kuburan keramat. Betul juga dia. Itu makanya duit di negeri kita inflasi terus. Karena apa? Impak di masjid, impak di kuburan lebih banyak. Pajak nunggak, yang dibayar pun hilang pula. Dah, kita tinggalkan aja ya. Itu penghilang keberkahan itu. Makanya kepada saudara-saudara kami kaum muslimin yang terlibat melakukan itu, kembalilah kepada apa yang diwasiatkan Nabi alaihissalatu wassalam. Jauhkan masjid kita dari kuburan. Ini tidak antum nantang pula mentang-mentang abang ustaz. Besok kalau mati saya biar Wahabi nak solat di masjid ini, kuburkan saya depan mihrab. Wa inna lillahi wa inna raji'un. Tak sombong tu bang? Sombong tu bang? Apa sombong? Kenapa dibilang sombong? Karena Nabi bilang al-kibru batarul haqq. Sombong itu menolak kebenaran. Apa kebenaran? Nabi melarang umatnya salat menghadap kuburan. Antum minta kuburan kiainya dikuburkan depan mihrab. Kemudian wa ghamtun nas, menganggap remeh orang. Apa sebab? Wahabi itu tidak paham doh hadis du katanya. Masya Allah, tidak paham. Itu kuburan Nabi ada di Masjid Nabawi. Sama kuburan Nabi dengan yang lain? Sama kuburan Nabi dengan yang lain? Apa beza? Bang, kuburan Dasman yang kuburan Nabi sama apa enggak? Apa beza? Dah lupa bang dikaji. Dasman di mana mati enggak wajib dikuburkan di tempat dia mati. Sah? Kau matinya mau jalai tu minta di orang rumah di Pulau Payung kubunnya nya. Kan ya? Bahasa dia sampai kami bawa dua situnya di tanah pun nak minta kan boleh tak? Boleh. Kalau Nabi enggak, karena sunnahnya pada Nabi di mana dikuburkan di situ di mana beliau meninggal di situ dikuburkan. Jalan. Kemudian kalau sempat kuburan Dasman di tuan-tuan anggapnya wali bakubun lah mau saja boleh tak dipindang? Boleh kan? Apa dipindang? Kubur atau masjid tu? Hah? Kuburan tu kau pindang atau masjid? Kuburan tu. Sebab apa? Mindang masjid kadang kau jauh dia osong tak tahu osong. Kerana ya dia arak banyak ugi. Sah? Kalau kuburan Dasman dia arak sunnah, musajid dia arak bid'ah. Sebab itu maka yang kuburan Dasman dipindahkan. Kalau sempat kuburan Nabi dalam musajid, mana yang dipindang? Astagfirullah. Macam kon sopi mah kuburan Nabi dipindang. Astagfirullah. Musajid yang harus dipindahkan. Apa sebab? Sebab Nabi tak boleh dipindahkan.
Paham? Nah, jadi oleh sebab itu beda. Kemudian dulu ketika dibangun Masjid Nabawi ke arah timur, disetujui oleh ulama Sudah? Tidak. Hampir semua ulama masa itu tidak setuju. Sama kini misalnya ada acara-acara konser dan sebagainya, jangan kalau ulama Wahabi setuju dulu tuan-tuannya setujunya. Samanya di sini ketika ada orang bikin musik malam hari di negeri ini, setuju Dasman? Setuju? Itu bisa nyampai mantin? Sawali desa ada isa kalau ada. Kayak bukan, makanya kita tidak bisa mengatakan Pak Bupati ni lama bangun, tidak bisa Bupati kadang-kadang. Nyebek kau diangkat kasus awak sebanyak. Jadi kita hanya mengingatkan. Tapi kalau seandainya ada kekuatan ini mama bersama unsur ulama, bersama tokoh masyarakat, bersama aparat, bersama pemimpin tertinggi daerah ini, buat komitmen bersama, baru bisa. Itu pun kadang-kadang waktu pelaksanaannya berhadapannya Satpol PP dengan masyarakat kan tiba-tiba diumbar ke doang daerah. Jadi masalahnya bukan setuju tidak setuju, cuman penguasa kadang-kadang masyarakat kadang lebih berkuasa. Waktu itu Khalifah Hisam bin Abdul Malik memaksakan, padahal ulama mensyaratkan untuk seperti Urwah bin Zubair, Kharijah bin Zaid dan Salim bin Abdullah mengingatkan supaya di perluasan Masjid Nabawi ke arah barat. Tapi mereka mengingat terjadilah sekarang sebagian daerah timur lainnya mau pergi umroh soalnya jalan ke daerah timur ke arah Baqi, diadakan juga perluasan ke situ. Akhirnya apa? Terpaksa disiasati. Ya, supaya kuburan Nabi terpisah, dibuatlah pagarnya tiga lapis, pagarnya terpisah dari masjid. Nah, yang kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, keadaan seperti tadi bahwa kuburan Nabi SAW kalau bukan karena ditakutkan orang akan menghabiskan tanahnya, kan banyak tukang lepo-lepo tanah, tukang suku-suku tanah, tukang buatkan zaman dalam tanah, kemudian yang sujud-sujud mereka, la ubriza qabruhu, pasti dinding rumah Aisyah dulu tu dihilangkan. Paham bang? Tidak ada kan dibuat tembok seperti sekarang. Kalau sempat umatku bertauhid sodo dengan baik, ya tidak mengkultuskan kuburan keramat, maka kuburan Nabi tidak akan dipagar. Cuman bisa agaknya bang, sang lapa pago lah cubo juga gitu. Sang lapa pago cubo aja dia nak juluk kan. Nah, jadi oleh sebab itu makanya dibuat pagar yang besar. Sejak zaman Aisyah dulu sabun, kalau bukan karena takut mereka akan mengultuskan kuburan Nabi, maka la ubriza qabruhu, pasti kuburan Nabi tidak diletakkan di dalam, dibuka dinding tu diletakkan di tempat terbuka seperti kuburan umumnya kaum muslimin. Cuman masalahnya tadi kodang kojo polisi deh. Bahaya. Nah, oleh sebab itu makanya kuburan Nabi dipagar seperti itu. Kalau kuburan wali mesti jajan itu kan enggak. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya menghindari hal-hal yang menyebabkan kesyirikan itu, maka mereka menjadikan kuburan Nabi di dalam. Mas waktu boleh sabut atau ya. Nah, adalah. Nah, selalah musuh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله رسول الله اللهم رب هذه الصلاة القائمة. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kemudian di ayat-ayat lain seperti kita lihat di akhir-akhir surat atau ayat terakhir surah Al-Mu'minun, semua juga pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah, bahwa Allah satu-satunya pencipta. Kemudian juga dalam surat Yunus, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakan siapakah yang memberikannya rezeki dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan seperti yang disebutkan tadi. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan menghidupkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengurus urusan. Fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab adalah Allah. Siapa yang menjawab? Orang-orang Makkah, orang musyrikin. Tapi kok musyrik mereka? Kenapa mereka musyrik? Padahal mereka tidak menduakan Allah. Di mana kenanya? Di mana kenanya? Di tauhid uluhiyah, seperti akan disebutkan setelahnya di kaidah yang selanjutnya. Ma'asyiral kiram. Oleh itu, kenapa saudara-saudara kaum muslimin hari ini banyak di antara mereka yang mengakui Allah pencipta, Allah yang memberi rezeki, tapi tetap melakukan kesyirikan. Karena tadi mereka ketika bicara tentang tauhid hanya sebatas tauhid rububiyah, seperti yang diyakini oleh ulama al-kalam. Ulama al-kalam dengan segala paksinya, baik kullabiyah maupun apalagi Jahmiyah, apalagi Mu'tazilah, ataupun Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau mereka sering menghujat apa yang mereka sebut dengan Wahabi, membagi tauhid menjadi 3, kira-kira mereka bagi juga tauhid atau tidak ya? Mereka bagi juga tauhid atau tidak? Apa? Bagi juga. Jadi bukan masalah pembagian, semua juga membagi. Ada pembagian, kan ada sifat 20 kan? Kan ya? Ada Nabi nyebut sifat Allah 20? Kan ada juga dong. Kalau kenapa diingkari bahwa ada pembagian tauhid jadi uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat? Sedangkan ahli kalam pun juga membagi tauhid menjadi 3, yaitu wahidun bi dzatihi la qasima lahu. Allah itu
esa pada zatnya, tidak ada bagian atau tidak ada, ya tidak ada qasim itu artinya Tuhan lain selainnya. Nah, kemudian wahidun fi sifatihi la syabiha lahu, satu pula dalam sifatnya, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyerupainya. Walaupun dalam bab ini banyak sekali perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Kalam, karena Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat Allah melalui Al-Quran dan hadis. Kalau mereka tidak menetapkan sifat Allah melalui logika, syaratnya wajib disetujui oleh logika. Kalau tidak masuk, maka ditolak. Penolakannya dengan dua cara, satu dengan takwil atau kedua dengan tafwid. Nah, masa bisa pula dua-dua yang bertentangan, bisa lo temo dua yang tidak bertentangan ditolak. Itulah subhanallah. Memang kalau sudah menyimpang di awal jalan, penyimpangan semakin jauh. Oleh sebab itu jangan coba menyimpang dari jalan. Kemudian wahidun fi af'alihi la syarika lahu, satu dalam perbuatannya. Itu yang dimaksud tadi, mencipta, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Nah, berapa tauhid dah? Tiga kan? Tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul af'al. Membagi juga sannya. Tak pada ngewangi juang bagi. Berarti trinitas. Jadi boleh ya? Nah, sama Ahlus Sunnah membagi dengan tauhidul rububiyah, yaitu sama dengan tauhidul af'al, yaitu dalam perbuatan Allah. Yang kedua tauhidul uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah. Kemudian yang ketiga tauhidul asma'i was sifat, yaitu mentauhidkan Allah pada nama dan sifatnya. Dalilnya sejelas itu dalam surat Al-Fatihah yang kita ulang dalam setiap rakaat salat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Ar-Rahmanir Rahim, mentauhidkan Allah dengan asma dan sifat. Maliki Yaumiddin, masuk rububiyah juga. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini intinya. Ini intinya. Allah bilang hadzali, ini bagian saya, wali abdi masa'al, dan untuk makhlukku, hambaku, apa yang dia minta. Jadi Allah bagi solat itu dengan dua bagian, sebagian untuknya, sebagian untuk makhluknya atau untuk orang yang beribadah kepadanya. Ini intinya yang oleh Ahlul Kalam, orang untuk ahli debat, tidak sampai ke tauhid ini. Itulah sebabnya mereka paling banyak yang terlibat dalam syirik-syirik dalam uluhiyah ini. Oleh sebab itu makanya ahli kalam akan membela mati-matian, bahwa rububiyah dengan uluhiyah itu maknanya sama katanya. Kita bilang tidak sama. Kalau tuan-tuan nak buktikan tidak samanya, coba ucapkan syahadatnya asyhadu alla rabba illallah. Lewasanya nak tentu coba suatu nikah, ya kan dibimbing dek KUA tu kan, Pak KUA dan pakai asyhadu alla rabba illallah nya temo dia tak tu ndak. Nah, kalau ndak temo berarti ndak tiasa dah. Sebab memang dalam bahasa Arab sendiri ilah dengan Rabb beda. Hadza Rabbul Bait, ini Rabbul Bait. Misalnya Dasman Rabbul Usrah, Dasman itu kepala rumah tangga. Jelas ya? Tapi tidak boleh sebut Rabbul Alamin. Nah, Rabbul Alamin. Tapi Rabb digunakan untuk makhluk, digunakan untuk Allah. Tapi ilah boleh tidak disebut Dasman Ilahul Usra? Hah? Apa enggak? Ini sama makna cakapannya. Kalau sama maknanya tentu boleh.
berarti kalau tidak boleh berarti tidak sama maknanya. Jelas? Oleh sebab itu, coba azan asyhadu an la rabba illallah, kalau tidak dibunuh tidak dibunuh kan tidak boleh lah. Ini memang beda makna Rabb dengan mana ilah. Makanya ahlul kalam hanya mentauhidkan Allah sampai pada rububiyahnya, tidak sampai pada dalam beribadah kepada Allah. Disitulah letaknya, sebagaimana dulu orang-orang kafir Quraisy memerangi Nabi karena Nabi mengatakan amalan-amalan mereka itu batil. Apa di antara amalan mereka batil? Yaitu menjadikan Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain-lainnya sebagai tempat meminta, walaupun dengan keyakinan tetap Allah yang mengabulkan, tetap Allah yang mengabulkan, seperti yang akan disebut dalam kaidah selanjutnya. Allah yang mengabulkan, itu keyakinan mereka. Banyak sahabat yang setelah masuk Islam ditanya, dulu ketika masa jahiliyah bapa tuan angku sombanya sabuirnya anamnya pak iku di bumi, kan di bumi kan pak iku kan berapa ekor yang di bumi? Laimonya. Nah di langit satu. Ketika masalahnya masalah berat, sekarang minta, sabutnya minta ke yang di atas. Tak pernah nyabut dua dia hati orang kafir Quraisy lah. Pasti satu. Kalau tiga Tuhan masuk jahiliyah, dua di bumi, satu di atas. Kalau 10-nya, 9 di bumi, satu di atas. Tak pernah mereka mensyirikkan Allah dalam rububiyah. Kecuali nadir, jarang sekali. Yang terpengaruh oleh animisme yang ada di Jazirah Arab. Tapi orang Makkah pada umumnya adalah mentauhidkan Allah. Wangi luang ke ya, sabu Abu Jahal ahli tauhid dia nya. Ini kalau tauhid mutlak iya, tapi bagian dari tauhid mereka metode kalau dalam rububiyah. Tapi ahlul batil kan asal dapik sekali dia dipresetkan dia kan. Enggak. Ketika kita sebut mereka beriman pada Allah, ya Allah sendiri yang bilang, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Disebut Abu Jahal itu beriman nyanyinya. Ya kita sebut beriman maksudnya dari rububiyahnya beriman. Karena mereka tidak menyekutukan Allah. Dari rububiyah mereka bertauhid. Iya. Tapi kalau tauhid yang diterima belum. Karena tauhid itu tidak terima sampai ketiga-tiga ini kita tauhidkan Allah dengannya. Sebab kalau seandainya nanti di asma' wa sifat kita serupakan dengan Allah, dengan makhluk, syirik juga kita. Di ibadah kita menyembah selain Allah, walaupun Allah kita yakini mengabulkan, syirik juga kita. Apalagi kalau menyatakan ada pencipta selain Allah. Makanya bisa saja orang di tauhid uluhiyah benar, tapi rububiyah mungkin dah salah dia. Atau di tauhid asma wa sifat dan tauhid uluhiyah bagus, di rububiyah kena, bisa saja. Maka kita katakan dia mentauhidkan Allah dalam sesi ini. Makanya kita katakan ahlul jahiliyah mentauhidkan Allah dalam rububiyah, tidak ada masalah. Tapi apakah tauhid ini diterima? Tidak. Sampai mentauhidkan Allah dari semua sisi. Tapi apakah mengartikan Allah berbagian-bagian pula ada rububiyah? Bukan. Kan nama banyak, orangnya satu. Kan gitu. Nama Allah kan banyak, sifat Allah banyak, tapi zatnya ya satu. Sama juga kita mentauhidkan dari sisi ini, mentauhidkan dari sisi ini, mentauhidkan dari sisi ini. Karena yang diminta kepada kita adalah meyakini Allah dalam perbuatannya esa, meyakini Allah dalam beribadah hambanya esa, meyakini Allah dalam nama-nama dan sifatnya juga ya esa lah. Lalu antum tidak sempurna semuanya, berarti tauhidnya kurang.
Antum beriman? Iya, tapi imannya belum diterima. Sebab apa? Masih ada syiriknya. Tapi kalau iman kurang, tak masuk syirik di dalamnya, tidak ada masalah. Maka Allah yang mengatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah kebanyakan mereka. Siapa mereka? Siapa mereka yang dimaksud ayat itu? Bang, wa moka. Orang musyrikin Quraisy, tidaklah kebanyakan mereka beriman pada Allah kecuali dalam keadaan syirik. Orang Arab beriman pada Allah, orang jahiliyah itu, tapi imannya bercampur dengan syirik. Itulah maka dikatakan alladzina amanu, orang-orang beriman cukup? Tidak. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang beriman yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Apa tafsir kezaliman di sini? Nabi sendiri yang tafsirkan dengan ayat surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Berarti mereka beriman tak? Beriman, cuman imannya diterima? Tidak. Kenapa tidak diterima? Karena ada syirik di dalamnya, tidak aman, tidak dapat hidayah. Tapi kalau ada orang beriman tidak ada syirik, tapi bikin maksiat besar, apa contoh? Cakok sabuk mah berjoget melemai. Nah, misalkan apa, zina, khamar, tapi dia tidak menyekutukan Allah dari sisi yang tiga tadi. Nah, gimana? Mukmin enggak dia? Cuman kurang imannya. Diterima enggak imannya? Kenapa diterima? Karena tidak ada syirik. Tidak ada syirik. Ya. Kalau kita ilustrasikan, orang Indonesia, orang Indonesia melanggar sebagian aturan yang dibuat undang-undang, tapi syarat-syarat jadi warga negara lengkap. Diterima tidak sebagai orang Indonesia? Diterima, tapi dia rakyat yang durhaka. Tapi kalau dia walaupun orang baik, ya sekelas malaikatnya gaya, cuman syarat jadi warga negara tidak lengkap. Misalnya apa? Tidak mengakui Pancasila. Diterima tidak imannya? Diterima tidak ideologinya? Tidak diterima. Jelas? Jelas? Walaupun di sisi lain diakui, Undang-Undang 45 diakui, tapi Pancasila tidak diakui misalnya. Maka sebagai warga atau bangsa Indonesia dia tidak diterima. Jelas? Walaupun dia orang baik. Apa sebab? Ideologinya beda. Pahamnya enggak? Walaupun di sisi lain diakui, undang-undang lain diakui. Demikian juga orang-orang kafir itu, Quraisy dulu. Mereka mengakui Allah pencipta. Mereka mengakui Allah sebagai pemberi rezeki. Cuman tidak mengakui ibadah hanya untuk Allah. Kena mereka penyakit syirik. Itulah sebabnya kita mengingatkan saudara-saudara kita ini. Sebab kita lihat dalam pelajaran tauhid yang dipelajari hanya sampai pada tauhid rububiyah saja. Belum sampai pada tauhid uluhiyah. Bahkan cenderung memerangi tauhid uluhiyah. Ya. Dengan alasan tadilah isunya. Orang-orang Wahabi itu membuat orang beriman jadi orang kafir katanya. Orang ahli tauhid menjadi orang musyrik. Kalau Nabi dulu dakwanya menjadikan orang kafir jadi orang Islam. Dek kalian ada duit zaman Nabi je. Kalau sampai duit zaman Nabi ya, tagang nak nyampe ke kuburan do amwa. Weh. Amwa. Jadi yakin kalau macam itu kalian tuan-tuan bersikap pasti tuan-tuan akan menentang Nabi alaihissalatu wassalam. Bukankah Nabi di awal Islam melarang ziarah kubur?
Sah? Dia apa larang dek Nabi ziarah kubur? Nya kuburan tu dia banyak buat syirik. Kuburan tu dia banyak buat syirik. Maka Nabi di awal Islam dilarangnya umat Islam ziarah kubur. Nya tak konang siso-siso kepercayaan dahulu le. Karena awak belum ngaji kan baik Nah, tapi setelah Allah mantapkan keimanan sahabat dan sudah aman daripada syirik-syirik, apa namanya, kotoran-kotoran syirik dulu, akhirnya Nabi izinkan kembali karena itu mengingatkan mati. Nah, lalu ini tak lah balik lihat pergi ke kuburan tak mengingat mati tapi minta tolong ke orang mati. Subhanallah. Nya pendukung dia ulama-ulama godang dunia. Lo ruji mufti lo nya di negara. Kan iya? Kan dulu yang menentang Syekh Muhammad bin Wahab kan mufti Makkah mau kan. Masya Allah kitabnya Fitnah Al-Wahabiyah penuh fitnah sesuai judul. Penuh dengan fitnah dan dusta. Ya, pertama memang tidak ada data yang bisa dipercaya. Yang kedua karena memang isinya semuanya kebencian. Yang ketiganya sendiri mati di negeri Wahabi dengan aman. Bangnya mati di mana? Di Madinah. Kalau memang orang tu suka bunuh, macam itu tu kan dia capek dia buat fitnah kau jo. Sah? Kan dia tu cahaya tuan-tuan, kalau mereka berkuasa kita dibantainya cahaya je lah. Banyak cayo. Apa sebab hilang patut dek? Hilang patut dek ketujuh. Ni ya. Ini ceritanya mulia sodo tu ketujuh kan? Tak ada salah dek dah. Kecuali kecuali Wahabi. Sodo waktu kecuali tauhid. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas bang ya? Jadi tauhid yang dipelajari dalam ilmu kalam hanya sampai pada tauhid rububiyah. Maka mereka merasa aneh ketika kita mengatakan jangan mengultuskan orang-orang mati, jangan berdoa kecuali langsung kepada Allah atau tawassul kepada orang yang masih hidup. Itu tidak bisa nemu dia. Nyenawulah hadis-hadis palsu gitu. Kemudian adalah hadis-hadis sahih yang diputar-putar pemahamannya. Sudah itu tuduh awak yang tak ngerti. Padahal ini yang tak paham. Ini dosa tuduh awak yang tak ngerti, awak tak paham. Makanya kalau nak joleh, boleh ke zaman sahabat Nabi SAW. Maka kita dapatkan, alhamdulillah setelah Nabi wati, indak pula ya oleh sahabat berbaris di kuburan Nabi untuk mencari ngalap berkah. Lena riwayat bang. Setelah Nabi wafat, berbaris sahabat untuk ngalap berkah. Batang lapiuk depan kuburan Nabi kan tak wasu dah ada. Wasu kan tak. Itu kalau dibuat orang kini batang lapiuk di kuburan wali. Siapa ni kuin dah? Awak nak faham artinya nak ngerti. Itu dia. Jadi dua situ dua tu jadilah. Nah, makanya di sinilah kewajiban kita mematuhi apa yang Allah perintahkan. Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat para sahabat yang dididik langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mereka tidak menjadikan kuburan sebagai destinasi wisata religius. Nah, jalannya lah. Ini sahabat dah pergi ke Makkah, ziarah ke Masjidil Haram, pergi ke Madinah, ziarah Masjid Nabawi. Dah sampai Madinah baru mereka berniat ziarah kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Tak ada mereka datang dari masjid ke mananya, pergi ke Nabi nya, tak. Tapi mereka adalah pergi haji dan umrah kemudian ziarah ke Masjid Nabawi. Kalau gitu, kalau ada orang pergi sengaja pergi masjid ziarah kuburan Nabi, wah sabun kayaknya tak ancak dibagi lah. Sah? Karena sahabat lebih paham apa yang diwariskan Nabi alaihissalatu wassalam. Sudah itu dibuatlah riwayat palsu dari sahabat dan nang tu kadang Allah musta'an.
Itu sudah itu berasing hadis-hadis tu. Sebenarnya kalau tidak sesuai keinginannya didaibkan hadis dudanya. Lah itulah kunci. Jadi memang siap-siap lah kena tuduh tau weh. Siap-siap kena tuduh. Yang penting awak bukan seperti itu. Jelas? Kalau joleh awak tutup lah. Terima kasih dan mohon maaf. Ya sekali lagi bukan karena nak mengeluarkan orang Islam, bukan. Tapi adalah nak membersihkan orang Islam, karena mereka bagaimanapun adalah tanggung jawab kita, saudara kita yang harus kita sayangi, supaya nanti mereka tidak menyesali kita di akhirat nanti. Sebagaimana kita pun kalau mereka lihat kita dalam kekeliruan, silakan saja diperbaiki, silakan diperbaiki, tapi jangan dicaci maki. Silakan diperbaiki, karena kita orang yang cari kebenaran selalu bilang siap salah, siap salah. Iya kan, tidak masalah kita disalahkan, tapi memang betul-betul yang disalahkan itu dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.